Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman semua, Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia maupun yang sedang di luar negeri ataupun dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Kluwung. Saya saat ini berada di rumah saja ya, tepatnya di kota Jombang, Jawa Timur. Izinkan kami men-sharingkan satu kunci penting dalam kehidupan kita, yaitu kunci kesehatan. Kita tahu Bapak dan Ibu, kekayaan yang paling utama di dunia ini adalah kesehatan. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, tapi kalau kita tidak sehat, itu juga tidak ada artinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kesehatan sangat erat hubungannya dengan kondisi saat ini. Karena kondisi pandemi saat ini, banyak orang yang khawatir tentang kesehatan mereka. Dan ini sangat menjadi perhatian di seluruh dunia, yaitu mengenai kesehatan manusia, Bapak dan Ibu. Karena sekarang ini banyak orang yang butuh sehat, dan bersyukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, kekuatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, kita diberi kesembuhan, kekuatan, kesehatan, kesuksesan, agar kita bisa leluasa berbagi berkah dengan sesama. Bagi teman-teman yang masih di karantina dan ada beberapa orang yang positif COVID-19, semoga lekas sembuh, kembali pulih ya, bisa beraktivitas seperti biasa, sehat selalu dan menjadi berkah buat lebih banyak orang. Bapak dan Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa setiap hari sebenarnya kita ini keracunan? Kita bertemu dengan kurang lebih 1000 macam toksin atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dari makanan, minuman ya, pola makan yang tidak teratur yang kita makan sehari-hari, mungkin makanan yang kurang sehat, makanan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, lewat polusi udara, lewat asap rokok, asap kendaraan ya, bisa lewat radiasi elektronik, handphone ya yang di sekitar kita ya, tingkat stres yang tinggi, kurang istirahat dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sekarang ini Bapak dan Ibu masih ramai adalah orang terdeteksi OTG, orang tanpa gejala, kelihatannya sehat padahal dia ada virus di dalam tubuhnya. Orang terlihat sehat bugar, tapi setelah diswab orang tersebut ya positif COVID-19, virus corona. Bapak dan Ibu, kita tidak tahu ya, tidak bisa melihat dengan kasat mata, dan ini memang kita tidak bisa hindari Bapak dan Ibu sekalian. Akibat racun yang masuk ya setiap hari ke dalam tubuh kita, yang membuat organ tubuh kita dan kesehatan kita ini tidak seimbang, dan kekebalan tubuh kita ini berkurang, menyebabkan kondisi tubuh kita ini tidak sehat 100% dan menyebabkan penyakit. Makanya survei dari WHO menyatakan hanya ada 5% orang yang betul-betul sehat di satu komunitas, di satu negara, di satu lingkungan. 20% orang sakit. Orang sakit ini adalah orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tentu baik di rumah ya maupun di rumah sakit. Dan orang tersebut setiap harinya minum obat ya, setiap minggunya kontrol ke dokter dan lain sebagainya. Dan selanjutnya 75% dalam kondisi sehat bermasalah. Sehat bermasalah ini kelihatan dari luar sehat bugar, tetapi biasanya sudah mulai punya masalah-masalah kesehatan tertentu. Orang-orang tersebut sehat bermasalah itu biasanya punya gejala-gejala atau ciri-ciri, diantaranya mudah lelah, kegemukan, ya, penurunan fungsi dan gairah seks, kemudian perut buncit, rambut rontok, ya, sering kram, ya, sering ngantuk, gugup, ya, sering kencing, sering lupa, ya, susah konsentrasi, stres dan lain sebagainya. Saya yakin beberapa gejala-gejala tadi ada di antara kita miliki salah satu ya gejala yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda punya
salah satu yang saya sebutkan tadi, artinya kita sudah masuk ke sehat bermasalah. Dan kalau kita sudah masuk ke sehat bermasalah, alangkah baiknya Bapak dan Ibu kita cegah sebelum terjadi sakit. Seperti pepatah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus menjaga kesehatan kita sebelum terjadi sakit. Karena kalau sudah terjadi sakit Bapak dan Ibu, biayanya mahal sekali dan bisa menyebabkan orang bangkrut. Karena apa? Karena setiap saat, setiap jam mengeluarkan dana ya yang tidak terduga untuk pengobatan kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya dikutip di koran Kompas, Bapak dan Ibu, 80% pasien kanker dan keluarganya itu bangkrut. Ya, ini gara-gara penyakit kanker Bapak dan Ibu bisa bikin satu keluarga itu bangkrut. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau kita nunggu dulu baru berobat. Dan biasanya yang menjadi dilema di masyarakat adalah orang yang sudah sakit ya, pengennya itu yang instan-instan. Ya, pagi minum obat ya, siangnya sudah minta sehat kembali. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini kita sudah tahu bagaimana cara menghindar ya, bagaimana cara mencegah agar kita tidak sakit, ya kita juga harus tahu bagaimana cara ya menjaga pola hidup sehat. Apa solusinya bagi kita yang mungkin ya serba sibuk, kurang istirahat, olahraga tidak teratur, ya tidak sempat rutin, makanan pun ya juga nggak sempat ngecek ya, dijaga nutrisinya. Maka salah satu solusi yang paling efektif adalah mengkonsumsi yang namanya makanan kesehatan atau suplemen ya, mikronutrisi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, makanan kesehatan yang kami akan tawarkan kepada Anda yang diproduksi oleh perusahaan kami ini merupakan resep kerajaan Tiongkok kuno. Sudah melalui riset yang cukup panjang 5.000 tahun dan dipadukan dengan teknologi modern. Jadi tradisi bertemu teknologi Bapak dan Ibu. Dipadukan dengan bioteknologi modern, manajemen mutu yang sangat ketat. Nutrisi lengkap ya, mudah, praktis, sangat gampang dikonsumsi kapan saja Bapak dan Ibu memerlukan ya, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian produknya ini unik Bapak dan Ibu, spesifik, bahannya alami, kemudian mengatasi masalah pada penyebabnya, akar permasalahannya dicari gitu ya, kemudian ditemukan seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, yang kita tahu Bapak dan Ibu, Tiongkok itu terkenal dengan pengobatan tradisionalnya. Konsep kesehatannya itu luar biasa, yaitu mengembalikan kekebalan tubuh. Bagi bangsa Cina Bapak dan Ibu, mereka percaya bahwa antibodi ini sangat tergantung pada 5 organ tubuh saja. Nah, 5 organ tubuh inilah yang menentukan harmonisasi dalam keseimbangan tubuh kita, yaitu hati, jantung, ginjal, paru-paru, dan limpa. Kalau salah satu organ tubuh kita ini terganggu, otomatis akan terjadi komplikasi satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, konsep kesehatan dari TNC ini adalah pencegahan. Mari kita lihat ya, melalui segitiga ini Bapak dan Ibu. Produk-produk TNC itu dibuat berdasarkan 4 tahapan pengobatan ala Cina. Yang di atas adalah detoksifikasi, di mana tubuh kita ini dibersihkan dari lemak, racun ya yang ada dalam darah, dan saluran pencernaan kita ini dibersihkan dahulu. Tubuh kita ini diistirahatkan dulu. Organ tubuh kita ya, organ-organ tubuh kita ini seperti ginjal, pankreas, hati, usus, paru-paru, jantung ya, ini diistirahatkan dulu untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh kita. Kemudian setelah dibersihkan Bapak dan Ibu, kelima organ tubuh kita ini masuk ke tahap yang kedua, diseimbangkan dengan nutrisi penyeimbang, di mana proses untuk menyeimbangkan tubuh kita dari kekurangan zat mikro tadi Bapak dan Ibu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Setelah organ-organ diseimbangkan Bapak dan Ibu, lalu dikuatkan.
Setelah kita melalui 3 fase ini Bapak dan Ibu, maka tubuh kita ini akan masuk ke fase yang namanya pencegahan. Tubuh kita ini dibuat berfungsi normal ya, untuk bisa melawan sendiri penyakit yang kita derita. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekali lagi Bapak dan Ibu, produk kami bahannya itu alami, tidak menyebabkan overdosis atau ketergantungan. Dan konsep kesehatannya tadi adalah pencegahan. Jadi bukan mengobati Bapak dan Ibu, karena produk-produk kami ini bukan obat, ini adalah makanan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, produk-produk kami dan perusahaan kami ini sudah mendapatkan sertifikat dan penghargaan dari lembaga-lembaga internasional. Anda bisa baca literaturnya dan tanyakan kepada para pengundang Anda. Untuk di Indonesia Bapak dan Ibu, kita sudah dapat sertifikat syariah. Bahkan sertifikat halalnya pun itu grade A, yang terbaik Bapak dan Ibu. Bukan cuma dari produknya ya, dari sistem produksinya pun dinyatakan halal. Dari bahan baku ya sampai bahan jadi dinyatakan halal. Anda tidak perlu khawatir ya untuk mengkonsumsi produk-produk kami. Bahkan untuk sistem bisnisnya kita sudah mendapatkan sertifikat syariah. Artinya dari segi bisnisnya ya, bagi hasilnya adil ya, saling menguntungkan, transparan ya, tidak ada yang dirugikan, aman, halal, sah, legal dan resmi. Kita juga masuk ke anggota WFDSA, World Federation Direct Selling Association. Kemudian APLI, Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia. Kita juga mendapatkan sertifikasi ISO ya, Badan POM, Depkes ya, GMP, dan produk-produk kami ya sudah masuk ke 5.000 merek terbaik se-Asia. Dan berbagai macam sertifikat-sertifikat lain Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu nanti bisa pelajari ya. Anda bisa tanya kepada para pengundang Anda bisa minta ya buku-buku literaturnya ya, atau Anda bisa klik di channel YouTube kami Tiens Peterongan. Nanti Anda bisa dapatkan beberapa informasi ya tentang usaha ini dan juga produk-produk apa saja yang kami punya. Berikut kita ingin berkenalan Bapak dan Ibu dengan perusahaan ini ya, dengan bangga saya perkenalkan dengan Tiens International. Dan di Indonesia sering kita sebut dengan Tiansi. Jadi Tiansi ini tidak mati Bapak dan Ibu ya, tapi berubah menjadi Tiens International ya. Karena sudah mendapatkan syariah, sertifikat syariah, kita sebut namanya Tiens Syariah. Perusahaan berkantor di area Tianjin, China. Kemudian perusahaan Tiens ini berdiri mulai tahun 1995 ya, sudah 26 tahun. Masuk di Indonesia itu sekitar 2000 ya. Dan saat ini Bapak dan Ibu, kantor cabang Tiens sudah berada di lebih dari 110 negara. Bahkan cakupan bisnisnya itu menjangkau lebih dari 190 negara. Ini perusahaan besar Bapak dan Ibu, perusahaan raksasa ya. Makanya kita ada di beberapa negara. Mari kita lihat ya gambar berikut ini. Ini berbagai gambar dari kantor pusat Tiens di Tianjin, China. Ya, jadi di sana bukan cuma pabrik, tapi ada pusat perhotelan, ada rumah sakit ya, ada universitas dan ada sekolahan, taman kanak-kanak dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, pendiri dari perusahaan Tiens adalah Mr. Li Jinyuan. Beliau ini adalah salah satu orang terkaya di Cina dengan total asetnya lebih dari 10 miliar US dollar. Dan sebelah kanannya kalau kita bisa lihat itulah Miss Wendy Li ya. Ini adalah anak dari Mr. Li yang sekarang menjabat sebagai CEO of Tiens Asia Pasifik. Perusahaan Tiens ini ya masuk ke satu negara itu selalu disambut oleh pejabat pemerintah ya, diresmikan langsung oleh kepala negara yang bersangkutan.
Makanya tidak heran ya kalau Tien masuk ke suatu negara itu